kaum muslimin jamaah salat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan suatu hal. Mudah-mudahan dengan niat yang suci, niat mencari ridho ilahi, Allah membukakan pintu rezeki yang berupa kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kekayaan yang akhirnya kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita aturkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dan kehidupan sehingga kita selalu setiap saat membaca salawat agar kita mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad besok di hari kiamat. Muslimin jamaah salat rahimakumullah. Bulan Desember adalah bulan ke-12 di tahun Masehi. Dalam bulan-bulan bahasa Jawa, Desember artinya gede-gede sumber. Artinya apa? Di bulan Desember bisa jadi itu adalah merupakan sumber rezeki yang melimpah ruah. Tapi bisa menjadi sumber kemaksiatan, sumber kemungkaran, juga sumber bencana. Untuk itu di akhir bulan Desember ini mari kita sejenak melihat apa yang sudah terjadi di negeri kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian bagi bangsa Indonesia, yaitu di antaranya menimpa saudara-saudara kita di tanah Sumatera. Allah berfirman, "Zuhrul fasadil bari wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah terjadi kerusakan dan di daratan karena ulah dan oleh manusia. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita agar kita benar-benar memperhatikan 4 perkara yang penting. Allah berfirman di surah Al-Luqman ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan ajaklah manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran dan bersabarlah terhadap musibah yang menimpa. Yang demikian itu adalah perkara yang sangat penting. Sehubungan dengan di atas khutbah kali ini kami akan menyampaikan tentang 4 perkara yang penting berdasarkan surat Al-Luqman ayat 17. Muslimin jamaah salat rahimakumullah. Perkara yang penting yang pertama di surat Al-Luqman 17 adalah ya bunaya, hai anakku, aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Dirikan sholat berbeda dengan menjalankan sholat. Kalau menjalankan sholat hanya sekedar mengukurkan kewajiban, tidak memperhatikan kapan saya sholat, dengan apa kita sholat, di mana kita sholat. Karena apa? Sholat hanya sekedar mengukurkan kewajiban. Apalagi di hari Jumat, Allah benar-benar memanggil kita
Untuk apa? Bersegera melaksanakan sholat. Wasngau ila dzikrillah. Maka bila kamu apa? Yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang sudah mendapat hidayah, maka mereka berusaha ya datang di hari Jumat lebih awal. Jangan sampai adzan dikumandangkan baru datang. Karena apa? Itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jika kita datang lebih awal, kita bisa memperbanyak amalan, bisa berdoa, bisa berzikir, bisa membaca surat Al-Kahfi atau surat yang lainnya. Tapi ketika kita tiap Jumat, tiap pekan terlambat terus, kita dapat apa? Sunat Jumat itu. Maka dari itu, ketika kita belum berhidayah, mari kita mohon pada Allah agar Allah berikan hidayah kepada kita. Untuk apa? Sholat itu adalah sebagai suatu kebutuhan. Sholat itu adalah penting. Sholat merupakan awal amal yang ditanyakan besok di hari pertama. Kalau sholatnya adalah baik, maka semua amal yang baik. Kalau sholatnya bolong-bolong apalagi tidak sholat, maka orang yang tidak sholat tempatnya adalah di neraka Sakor. Masalahkum Sakor. Qalu lam nusalli. Mengapa kamu masuk ke neraka Sakor? Dia bilang, karena saya tidak sholat. Untuk itu bagi kita semua yang masih terlambat, segera tobat pada Allah Subhanahu. Mumpung pintu tempat dibuka, segera tobat. Wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngardas samawati al-ardh muttaqin. Dan berah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya langit dan bumi yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun yang kedua adalah wa'mur bil ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebaikan. Sebenarnya mengajak kebaikan bukan hanya tugas orang khatib, ustadz atau kiai. Kita semua adalah berhak mendapat kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan manakala kita mau dan mampu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan tugas kita masing-masing, maka kita akan mendapat predikat khairul ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu semua adalah pemimpin umat yang terbaik. Ia adalah tugas yang diharapkan untuk manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Di bulan Desember ini, mari kita berbuat baik, mengajak kebaikan. Saudara-saudara kita di Sumatera telah menjadi korban akibat ulah dan oleh manusia. Maka dari itu, bagaimana kita mengajak saudara-saudara kita? Dia adalah seorang muslim, maka kewajiban yang lain adalah saling tolong. Saudara kita menolong mereka dengan donasi atau juga mengirimkan baju layak pakai. Ini masih kesempatan. Mumpung kita masih diberi rezeki, kita masih kuat, mari kita salurkan, kita ajak diri kita, saudara kita, tetangga kita untuk apa? Berlomba-lomba meringankan, yaitu penderitaan saudara kita saat ini dengan memberikan sedikit dana atau juga pakaian, insya Allah sangat bermanfaat bagi mereka. Yang paling mudah sendiri adalah kita bisa lewat dekat kita, yaitu lewat donasi Slow Peduli, insya Allah akan sampai. Saya sebagai duta peduli tidak lama juga percaya dengan duta Slow Peduli ini. Untuk itu kami mengajak, mengetuk penyengat untuk bisa terlibat di dalam mengajak kebaikan. Muslimin jamaah rahimakumullah.
Adapun yang ketiga adalah wanha 'anil munkar, yaitu mencegah kepada munkar. Kita tahu mungkin di sekitar kita ini banyak sekali bentuk kemaksiatan, kemungkaran dan sebagainya. Tapi kita rasanya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita punya iman yang lemah. Karena apa? Melihat suatu kemungkaran, kita diam saja. Kita hanya nggak setuju bahwa itu ada suatu kemungkaran atau kemaksiatan. Maka yang bisa menghanguskan kemaksiatan, kemungkaran adalah yang punya tangan, yaitu kekuasaan. Para pejabat dari Pak Lurah, Pak Camat, kepolisian, bupati, gubernur dan sebagainya. Kalau mereka itu benar-benar tangannya berkuasa, maka kemaksiatan yang ada di sekitar kita akan segera lenyap. Muslimin jamaah sekalian rahimakumullah. Adapun yang keempat adalah kita disuruh untuk bersabar terhadap musibah yang dihadapi. Berbicara masalah musibah sebenarnya adalah perbuatan tangan kita sendiri. Karena apa? Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya musibah apa saja yang menimpa dirimu adalah karena perbuatan tangan-tangan kamu sendiri. Musibah apakah itu berupa penyakit yang menimpa kamu juga karena perbuatan kamu sendiri. Lihat saja bagaimana manusia begitu mudahnya kena gula darah ini. Itu semua karena makanan tidak terkontrol. Makanan tidak terkontrol. Masker dan hanya makan terus sehingga tidak ada keseimbangan ya, antara gerak dan makanan ini. Maka mudah sekali orang yang kena gula darah karena tidak bisa mengontrol. Untuk itu musibah apa yang menimpa diri kita adalah karena perbuatan diri kita sendiri. Untuk itu ketika kita, keluarga kita, tetangga kita itu mendapat musibah berupa sakit, mari kita introspeksi diri kita bahwa semua penyakit itulah karena kita sendiri. Dokter, obat adalah sebagai sarana. Kalau kita ingin sembuh, maka kita perlu semangat. Kalau diberi sakit sudah nggak ada semangat, ya tidak ada ya untuk harapan hidup. Tapi ketika kita sakit masih punya semangat, kuat dan sehat, insya Allah akan menyembuhkan. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Dan jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Kita bisa lihat bagaimana doa Nabi Ayub selama 18 tahun beliau adalah sakit ya. Bahkan istilah saya sendiri ada menjauhinya nih. Maka beliau Nabi Ayub berdoa pada Allah di surat Al-Anbiya ayat 3, Rabbi masani dzurru wa anta khairul rahimin. Ya Allah, bila sakit maka sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau adalah pemberi rahmat. Untuk itu 4 perkara yang penting ini di dalam surat Al-Luqman ayat 11 ini maka kita pahami, kemudian kita laksanakan, kemudian kita dakwahkan kepada saudara kita. Insya Allah kita akan diberi kemudahan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu laka fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.